kebetulan banget ya. Iya, kebetulan banget. Hei Nona Chen, gak bisa pakai baju kalau belum bayar. Aku mau semuanya. Cepetan bayar. Cepetan gak semudah itu. Aku sini belanja buat perusahaan. Ini bukan jam pulang kerja ya? Bos lo suruh lembur lagi ya? Enggak juga. Gimana lo? Sekarang cowok suka belanja ya? Enggak dong. Aku sini buat makan. Enak. Aku tahu ada restoran di lantai 6 yang enak banget. Aku nanya lo. Enggak, aku mau pulang cepat. Hei, kalau pulang sekarang pasti macet. Kenapa gak makan sama aku aja? Kasih muka dong. Hei, ayo. Enggak, beneran enggak. Hei, silakan masuk. Terima kasih. Halo Pak, mau pesan apa? Ada pantangan makanan gak? Ah, enggak apa-apa. Kalau gitu aku yang tentuin ya. 2 burger seafood andalan mereka. 1 salad sayur. Oh iya, ngomong-ngomong sup di sini enak banget. Mau coba? Oh, oke, 2 mangkok sup lagi. Cukup ya? Tunggu sebentar. Di sini lumayan rame ya. Iya, gak lihat antriannya panjang di luar. Wah, lo ada janji ya hari ini? Enggak, kalau ada janji. Masa makan malam sama lo? Oh, maksudku. Terus kenapa lo pesan 2 tempat duduk dari tadi? Baru pesan tadi. Lo tadi kan sama aku. Aku pesan lewat WeChat. WeChat kan? Praktis banget. Bisa pesan makanan lewat WeChat ya? Ya, aku akan mengajarimu. Halo Pak, burger seafood Anda. Ini adalah burger seafood andalan. Ya, terlihat sangat menggugah selera. Coba cepat-cepat. Enak. Aku akan mentraktirmu lain kali. Lain kali aku yang mentraktirmu. Ayo oke? Kenapa ponselku hilang? Apakah kamu baru saja memesan makanan lewat ponselmu? Pinjamkan ponselmu, aku mau menelepon. Kenapa? Ini. Cari saja. Makan cepat, kenapa kamu tidak makan? Ah, tidak. Seseorang dari perusahaan itu mencariku. Ponselmu berdering. Siapa yang memposting apa? Aku tidak tahu, aneh, biar aku lihat. Oh, aku sedang mengungkapkan cintaku padamu. Hei, aku yang terbaik dalam menangani orang seperti ini. Aku akan membantumu membalasnya. Oke. Oke, apa yang kamu katakan? Siapa pacarmu? Aku tidak tahu siapa itu. Membosankan. Kenapa kamu mengirimnya padaku? Aku mencintaimu. Hanya bercanda. Makanlah enak tidak? Ya, makan lebih banyak. Hei, lihat. Bagian jalan ini sangat macet. Aku harus pindah ke 2 jalur kereta bawah tanah. Ya, aku akan naik bus. Kalau begitu aku akan mengantarmu. Ah, tidak. Kamu baru saja mentraktirku makan, jadi aku merasa sangat malu. Hai, tidak apa-apa, aku sudah lama tidak naik bus. Aku naik sepeda setiap hari. Ya, ayo ke halte bus di depan. Oke, ayo.
Jadi begitu. Silakan tidak usah terburu-buru, terima kasih. Bagus. Oh benar juga, mengapa kamu begitu ahli dalam memodifikasi mobil? Dan kamu mendengar suara mesin. Kamu akan tahu di mana dia melakukan perubahan. Sangat mengesankan. Apa yang kamu pikirkan suara paling indah di dunia? Suara paling indah di dunia. Itu adalah wanita pertama di dunia. Alila Jessfield. Suaranya yang murni dan ritme yang hampir sempurna. Benar-benar suara surgawi. Apa pendapatmu? Saya pikir, suara mesin paling indah adalah suara mesin. Suara Ya mesin. benar. Bagaimana saya mengatakannya selama saya mendengar suara mesin? Bass. Oh, darah saya mendidih. Dia seperti terompet, menuntun saya maju. Saya memiliki mimpi sejak kecil. Membuka bengkel Dan modifikasi mimpi mobil ini, tidak dengan berlalunya waktu dan karena alasan praktis, mengubah saya. Kamu bermain dengan hidupmu untuk memodifikasi mobil. Itu tidak terlalu berlebihan. Saya hanya merasa dia adalah bagian besar dari hidup saya sekarang. Setidaknya untuk saat ini. Baiklah kalau begitu. Saya akan memperkenalkanmu ke sebuah klub. Di sana ada semua penggemar mobil modifikasi. Di Tiongkok kami, karena kondisi nasional berbeda, bermain mobil modifikasi adalah proyek baru. Belum diizinkan oleh hukum. Tetapi kamu bisa bermain di klub. Bagaimana kalau saya memperkenalkannya padamu? Baik, terima kasih Pak Peng. Karena kamu begitu tertarik pada mobil. Bisa dianggap sebagai soulmate. Hei! Sebenarnya saya hanya bermain-main. Hahaha, tidak juga. Pak Tang, kamu terlalu merendah. Hei! Oh benar. Boneka itu. Sebenarnya ngomong-ngomong soal boneka, aku baru saja mau nanya kamu. Kenapa kamu tertarik sama boneka itu? Karena satu orang. Women's Bar. Benar. Seorang gadis yang bikin hatiku berdebar. Sebenarnya kamu nggak tahu. Boneka ini juga ada hubungannya sama seorang wanita. Berhubungan sama wanita. Jujur aja. Pemilik butik itu adalah seniorku. Kakakmu Wem. Senior kakakku juga karena seorang gadis. Dan Boneka ini sekarang gadis itu di mana? dia sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Senior kakakku juga karena gadis ini. Belum menikah sampai sekarang? Ayo kita pergi. Kak Sang. Aku tahu kenapa kamu nggak jual boneka ini. Ya, Apa karena satu orang? Gimana kamu tahu? Bloomberg bilang ke aku. dia cerita semuanya ke kamu. Dia cuma bilang kalau boneka ini dibuat oleh gadis itu. Namanya Siyu. Jangan khawatir. Aku akan merawat anak kita dengan baik.
Jangan nangis Al. Guru, kamu harus tolong terima belasungkawa saya. Istri Master tahu, aku pasti nggak mau kamu dan Xiyu merasa sangat sedih. Zijin, kamu tahu kenapa istrimu meninggal tiba-tiba? Kanker hati. Stadium akhir. Aku tahu 3 tahun yang lalu. Aku nggak pernah bilang ke Xiyu, istrimu yang minta kita merahasiakan ini. Kenapa? Demi Xiyu. Xiyu adalah satu-satunya anak kita. Sebenarnya istrimu hidup seumur hidup untuk dia. Kami hanya berharap bahwa kehidupan masa depannya bisa hidup lebih baik. Istri Anda mengetahui bahwa dia memiliki penyakit ini. Tidak ada obatnya. Perawatan konservatif. Saya juga melalui perjuangan. Bagaimanapun Xiyu akan segera lulus. Istri Master Anda tidak ingin Xiyu terbebani terlalu banyak. Guru jangan khawatir, saya mencintai Xiyu. Saya tidak akan pernah membiarkan dia menderita ketidakadilan. Zixu. Apakah Anda pikir bahwa tidak membiarkan dia menderita ketidakadilan berarti Anda mencintainya? Bisakah Anda benar-benar memperlakukannya dengan baik? Mohon percayalah pada saya guru. Zixu. Guru tahu Anda adalah siswa yang baik. Tapi saya sudah berjanji padanya di depan istri guru Anda. Biarkan Xiyu hidup dengan baik. Yang disebut kehidupan yang baik. Bukan hanya perhatian spiritual. Zixu, apakah Anda mengerti? Saya tidak akan pernah membiarkan Xiyu menderita sedikit pun. Anda harus percaya pada saya. Anda baru saja lulus dari perguruan tinggi. Apa yang bisa Anda berikan padanya untuk bahagia? Zijin. Jangan salahkan guru, oke? Jika Anda mau. Jika Anda benar-benar ingin memiliki karir yang baik, tolong tinggalkan dia. Zijin. Jangan salahkan guru karena kejam. Guru, saya takut. Saya takut kehilangan istri Anda. Kehilangan Xiyu lagi. Jika Anda benar-benar menyukai Xiyu, guru tolong. Bisakah Anda meninggalkannya?
Apalagi yang bisa saya berikan kepada Anda? Bos. Di mana boneka itu diletakkan? Mau secangkir teh? Duduklah. Oh. Anda datang ke sini setiap hari. Apakah kamu suka boneka itu? Benarkah? Uh, Tolong. Tak disangka. Bos masih orang yang ramah. Ah. Boneka itu sekarang punya pemilik baru. Dia akan diberi kehidupan baru. Sayang sekali. Ya, aku tetap senang kok. Kamu harus memberikan kehidupan pada hal yang kamu suka. Kalau tidak, itu cuma boneka biasa. Aku senang kamu berpikir begitu. Apalagi yang kamu suka di sini. Aku bisa memberikannya padamu gratis. Terima kasih bos, tapi tidak usah. Sekarang dia sudah punya rumah baru. Aku juga merasa lega. Perasaan ini seperti saat kamu menyukai seseorang. Kamu berharap dia baik-baik saja. Ketika dia baik, kamu juga akan merasa lebih baik. Marketing. Kenapa kamu di sini? Aku datang menemuimu. Kenapa kamu mencariku? Kamu terlihat tidak senang. Karena, apakah boneka itu hilang? Bagaimana kamu tahu? Aku baru saja lewat toko boneka itu. Lihat, itu sudah tidak ada. Apa yang sudah ditakdirkan akan terjadi pada akhirnya. Jangan memaksakan apa yang tidak ditakdirkan untukmu. Tampaknya dia tidak ditakdirkan untuk menjadi milikku. Aku juga tahu cerita di balik boneka itu. Bos juga memberitahuku sesuatu. Dia bilang, boneka itu mewakili orang paling penting dalam hidupnya. Aku ingin bertanya, tapi dia tidak menyebutkannya lagi. Sebenarnya aku tidak mengerti apa yang dilakukan boneka itu. Apa artinya? Sampai dia memberitahuku. Zixu, tempat apa ini? Kamu akan tahu begitu masuk. Jadi ini kejutan yang ingin kamu berikan padaku. Aku menyewanya bulan lalu. Ini untukmu.
Kamu benar-benar buruk. Kamu tahu bahwa semakin baik kamu memperlakukan aku semakin aku tidak bisa meninggalkanmu. Kamu tahu bahwa semakin baik kamu memperlakukan aku semakin aku tidak bisa meninggalkanmu. Bukan ini yang selalu kamu impikan. Kamu ada dalam mimpiku. Aku harap kita bisa merancang bersama karya kita sendiri. Bagus. Mari kita merancang karya kita sendiri bersama. Haha, oke, ayo pasang. Silakan duduk. Ada yang bisa aku bantu? Ambil garisnya dulu. Saat ini, Ada juga pin. jika kamu mau, jika aku benar-benar ingin Shiyu hidup dengan baik, tolong tinggalkan dia. Selesai, haha, ayah, haha. Puisi hujan. Aku tidak bisa bersamamu sepanjang waktu. Tapi dia bisa. Kamu jaga dia di sisimu. Kamu bisa memperlakukannya seperti aku saat aku tidak ada. Kenapa kamu bertingkah seperti anak kecil? Aku sangat senang. Kita menyelesaikan sebuah karya bersama hari ini. Aku harap kita bisa bahagia seperti ini setiap hari. Apakah kamu masih memutuskan untuk pergi? Kamu benar-benar bersedia? Aku tidak tega pergi, tapi tetap harus melakukan ini. Jadi kenapa ini? Demi dia. Apakah kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan mungkin tidak baik untuknya? Apakah kamu pikir Shiyu sangat mencintaimu? Jika kamu pergi dia tidak akan bisa menemukanmu. Apakah dia tidak akan merasa sedih? Perpisahan mungkin baik. Waktu akan menyembuhkan segalanya. Oke, aku tahu. Tidak ada yang bisa menghentikanmu dari melakukan apa yang kamu putuskan. Jaga baik-baik Shiyu untukku. Terima kasih, jangan khawatir, aku akan melakukannya. Puisi hujan. Ketika kamu membaca surat ini, aku sudah pergi. Maafkan aku pergi tanpa pamit. Maafkan keegoisanku. Kukira kita mulai bersatu. Kita akan bersama selamanya. Aku tidak menyangka ini akan sangat sulit. Di dunia ini, banyak orang bersembunyi di balik awan. Diam-diam memandang orang yang disukai. Aku akan selalu menjadi orang itu. Maaf,
Nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat Tunggu. dihubungi, silakan tunggu. Nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi, silakan. Maaf. Nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Pak Dokter, bagaimana keadaan putri saya? Maaf, saya turut berduka cita. Mr. Suiyu. Tuan-tuan. Bernard. Ayo pergi. Ah, 2 tahun. Kamu semakin gaya. Kamu juga berubah. Lebih dewasa. Oh ya, di mana Hiyu? Jika aku tidak memisahkan kalian, tetapi terus membiarkanmu. Baik. Mungkin hasilnya tidak akan seperti ini. Ini cintaku. Cinta yang egois. Membunuhnya. Seharusnya tidak. Meninggalkan Hiyu. Mungkin saat itu tidak akan terjadi apa-apa. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang.
Ini ikan yang membuatku. Aku akan memberikannya padamu bagaimanapun juga. Aku benar-benar tidak menyangka di balik boneka ini ada kisah cinta yang begitu sedih. Boneka ini mewakili penantian cinta seumur hidup Bos Zhang. Dan janji yang tidak pernah berubah. Kurasa, hanya dengan mempertahankan cinta. Dan orang-orang dengan hati yang baik hanya layak untuk itu. Wei Wei, aku berjanji padamu. Aku pasti akan memberimu boneka ini. Ini. Wei Wei. Aku bersumpah pada boneka ini. Melindungimu seumur hidup. Tidak pernah berubah. Aku sudah memilikinya selama bertahun-tahun. Aku mengandalkannya untuk mengingat setiap sedikit masa lalu. Kurasa, sudah saatnya aku melepaskannya. Terima kasih. Ah, Sebenarnya aku sedang dalam masalah. Ketika aku tidak bahagia, aku butuh seseorang untuk mengobrol denganku. Ketika aku bahagia, aku butuh seseorang untuk membawaku makan makanan enak. Ketika aku bahagia, aku butuh seseorang untuk membawaku makan makanan enak. Ketika aku merasa lelah, aku butuh seseorang untuk menghiburku. Ketika aku merasa bosan, aku butuh seseorang untuk membawaku bepergian. Aku berjanji semuanya. Kamu harus menonton drama Korea bersamaku di akhir pekan. Kurasa drama Cina sekarang cukup bagus. Ya, yang penting adalah menontonnya bersamaku. Maka aku harus menontonnya bersamamu. Kalau aku tidak menontonnya bersamamu, dengan siapa lagi aku bisa menontonnya? Ibuku tidak menonton drama Korea. Oh, aku sudah di rumah sekarang. Itu. Aku pergi. Tum 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 tum. Ding. Tum tum tum. Di mana meletakkannya?
Hehe hahaha ah ah. Uh. Mengapa? Oh, apa yang membuatmu bahagia? Mengapa kamu tidak bekerja? Kukira itu Ning Sue. Ya, apa yang kamu masak? Dipecat? Hei Ning Yu. Ada yang tidak beres dengan situasinya. Aku menganggur. Pengangguran. Apa kamu berdebat dengan mereka atau mereka yang berdebat denganmu? Tentu saja aku yang membentak mereka. Sebenarnya mereka yang memecatku. Ah, kenapa? Kamu seperti ini setiap hari. Kamu bilang kenapa hari ini bisa terjadi? Bangun lebih awal untuk menghadapi kesulitan. Bangun pagi dan tidur larut bekerja Kenapa keras dan orang tua menghadapi kesulitan. Melaporkanku? Laporkan kamu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang bisa kulakukan? Latihan rutin. Kamu juga tahu anak-anak sekarang sangat manja. Anak-anak sekarang sangat manja dan rewel. Satu persatu kulitnya halus dan dagingnya lembut, sangat rewel. Hai juga. Sekarang anak-anak dimanjakan seperti kaisar kecil. Bukankah itu hanya tulang yang patah? Untuk membuat keributan. Kaget? Fraktur. Tulang patah? Bagaimana bisa orang yang belajar taekwondo tidak terluka? Ya, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain untuk ini. Ini kejutan besar. Tidak, dia hanya berusia beberapa tahun dan sudah mengalami fraktur. Jika ini anakku, aku juga akan menuntutmu. Tidak hanya akan menuntutmu, aku juga akan memenjarakanmu. Kamu menyesatkan anak muda. Sedikit. Sekarang aku menganggur dan kamu tidak menghiburku. Apa kamu juga ingin tulangmu patah? Telingaku rusak. Hibur, pergi. Oh, hibur. Tidak apa-apa. Tuan Wang, ini sutradara muda terkenal kami, Rao Shikai. Ya, Shikai. Ini Tuan Wang. Halo Tuan Wang. Sutradara lama. Bagaimana dengan drama kita? Karena sutradara ada urusan mendadak. Jadi aku ingin kamu yang mengambil alih. Aku tidak tahu apa pendapatmu tentang drama ini. Pak Wang, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Setelah membaca naskah ini, saya punya beberapa ide sendiri. Saya ingin mengubah drama kita menjadi kisah cinta dengan kejutan. Apa itu adegan pembalikan cinta? Di akhir drama ini, ada pembalikan besar. Biarkan penonton tidak pernah menebak apa yang ingin kita sampaikan. Di mana akhirnya, dan awal dari drama ini, pada saat yang sama, pria protagonis jatuh cinta pada dua wanita. Ketika semua orang tidak tahu bagaimana memilih, kedua wanita protagonis menghilang. Akhirnya penonton mengerti. Ternyata wanita protagonis ini menderita kepribadian ganda. Pria protagonis adalah dokter wanita protagonis. Apakah Anda melihat akhir ini? Pak Wang Shikai, kita sekarang berada di industri film. Sutradara paling berbakat. Anda lihat, dia tidak hanya membuat film yang bagus. Dia juga tampan. Anda tidak akan salah dengan berinvestasi di filmnya. Dan film pendek Shikai memenangkan penghargaan tahun lalu. Shikai, saya optimis tentang Anda. Terima kasih. Laudao untuk kerjasama kita. Saya akan bersulang untuk Anda. Sutradara Rao, Xiao Pi memainkan peran utama wanita. Bagaimana menurut Anda? Xiao Pi. Tidak ada kejutan. Box office 200 juta. Apa 200 juta? Haha. Bagus.
Saya akan memikirkannya. Maaf. Saya akan ke kamar mandi. Xiao Pi Pak Wang, siapa Anda? Godfather. Apa maksudmu? Itu tidak masuk akal. Sepertinya Pak Wang tidak terlalu senang. Xiao Pi, sebenarnya Anda terlihat cukup baik. Mengapa tidak melalui usaha Anda sendiri? Anda ingin menjadi terkenal dengan cara ini. Anda terlalu naif. Kamu tidak bisa makan anggur jadi kamu bilang anggurnya asam ya? Jangan pikir kamu bersama sutradara. Kamu pasti bisa mengambil posisi itu dengan lancar. Maksud kamu apa? Pemeran utama pasti aku pada akhirnya. Kamu bajingan tak tahu malu. Kamu bukan. Dia bilang aku tak tahu malu. Dia tidak bermaksud Rao begitu. Shikai. Kalian semua jalang. Minggir-minggir. Ning Sue. Maaf, hei Ning Sue. Bisakah kamu berhenti Kenapa melakukan biarkan ini? aku pergi? Bagaimana aku? Jadi harusnya aku tersenyum. Lihat kamu menggoda si jalang itu. Maka aku akan mencoba menyenangkanmu. Dia dan aku adalah rekan kerja. Kamu dan aku adalah pacar. Rekan kerja. Tidak punya prinsip. Rekan kerjaku tidak punya batas, tidak punya standar, dan tidak rekan kerjaku tidak punya batas, tidak punya standar. Wanita seperti apa yang kamu cari? Tidakkah kamu tahu? Industri V. Kalau aku tidak tanya dia siapa yang akan bayar aku untuk buat film, kamu pikir aku mau? Aku juga tidak bisa menahan diri. Tidak bisakah kamu memaafkanku? Aku tidak bisa mengerti. Rao Shikai, kamu adalah pacarku, tapi selingkuh dengan wanita lain. Jangan pikir aku tidak tahu. Sebenarnya kamu adalah preman. Jangan bilang apa yang kamu katakan. Seperti sutradara berbakat. Untuk bicara tentang minyak, dan ambil kesempatan dengan aku bicara tentang caramu menipuku. Jadi aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini pada gadis lain. Ning Shui, aku bertahu kamu. Jangan tunjuk aku. Jangan buat aku terdengar begitu kotor. Siapa yang aku lakukan ini untuknya ketika aku disakiti? Bukankah ini untuk memberimu kesempatan menjadi terkenal? Kesempatan. Kesempatannya sudah diambil si jalang. Aku sudah muak denganmu. Kalau begitu mari kita putus. Baik. Putus saja kalau mau. Luo Shikai. Kamu? Huh. Cinta Ing berubah Ing. Mengubah senja menjadi fajar. Jantungku berdebar kencang saat bersamamu. Yo, kenapa kamu begitu bahagia? Iya atau tidak? Sinta. Apa yang kamu omongkan saat kamu ada di? Aku sudah mengetahuinya sejak lama. Aku sudah mengamati kamu sejak lama. Mengamati aku, trik apa yang kamu temukan? Kalau begitu aku akan menganalisisnya untukmu. Pertama, kalau kamu tidak main HP, kamu akan jadi kepala. Sering SMS-an. Dan tersenyum saat SMS-an. Kedua, waktu luangmu jadi misterius. Setelah pulang kerja, kamu hilang tanpa jejak. Ketiga, aku melihat kamu semakin bodoh. Jangan bilang orang lain saat kamu salah kerja. Dan kaos kakimu terbalik. Dan kamu masih bau parfum wanita. Sekarang biar aku detektif hebat Tan Yu memberitahumu. Hanya ada satu kebenaran. Artinya kamu sedang jatuh cinta. Hei, kamu masih cukup jago. Kamu benar. Aku jatuh cinta. Aku akan bilang saja. Bahkanmu benarkan. Siapa dia? Apakah aku mengenalnya? Kamu tidak tahu, tapi kamu pernah melihatnya. Itu cewek yang minum sama kita di bar kemarin. Oh, dia ya. Kamu bisa. Kamu bocah. Gimana caranya? Ajarin dong. Kenapa?
Biar aku cari tahu. Nanti aku kasih kalau aku udah nulis buku. Kamu belum nulis bukunya. Berapa lama lagi aku harus nunggu, bro? Hei, kasih tahu dong, jangan pergi. Kasih tahu apa yang terjadi. Bukannya aku bilang kamu gak perlu ambil? Kalau aku gak jawab siapa lagi? Oh, ada juga setnya. Datang dan bawa itu. Kamu belum cek tas sekolahmu. Duduk yang benar. Kamu tanya aku seberapa aku cinta kamu. Seberapa aku cinta kamu. Cintamu. Kayaknya sibuk banget akhir-akhir ini. Gimana kamu tahu? Aku kirim kamu pesan WeChat buat balas V. Iya, kamu pasti udah lihat kolega aku Li Jie. Yang perutnya gede itu. Ya, kayaknya aku ada ingatan. Dia udah apply cuti melahirkan buat pulang dan melahirkan. Aku takut nanti gak bisa datang. Susah nyari orang di musim sepi. Aku sekarang kerja 2 orang. Gimana pacarmu? Dia keren kan? Haha. Ahaha, udah bercanda. Tapi gak bisa terus kayak gini. Ini bukan solusi. Oh, aku inget teman sekamar aku. Teman sekamar aku lulusan universitas. Udah kerja di perencanaan, eksekusi. Kerja di sales dan jadi guru. Aku suka banget sama mobil dan aku gak punya pemahaman umum soal mobil. Sangat cocok buat posisi ini. Oh, itu bagus banget. Belajar loncat mobil aku. Hahaha itu. Aku gak mikir kalau aku bisa. Bukan itu membunuh 2 burung dengan 1 batu? Iya, bener banget. Tolong kirim informasinya ke email saya. Saya sudah mengirimkannya ke Departemen HR. Seharusnya tidak ada masalah besar. Sungguhan. Haha, itu bagus, hahaha. Ya, datang beri aku ciuman mua. Hei, kamu memanfaatkanku. Aku juga harus memanfaatkanmu. Kemarilah preman, jangan lari preman. Hei, aku kembali. Banyak sekali makanan enak. Kamu benar-benar asisten rumah tangga yang profesional. Aku tidak ingin kamu pergi bekerja. Wow, nada yang besar sekali. Apakah orang yang berbicara denganku sekarang adalah Nyonya Bos Zhao? Apa? Aku sedang berbicara tentang bekerja di toko 4S. Bagaimana bisa berubah menjadi toko 4S lagi? Hei sayang, hei. Siapa sayangmu? Berikan aku teleponnya. Bukankah aku sayangmu? Hei, kamu selingkuh dengan pria lain. Jujurlah, siapa pria ini? Siapa aku? Katakan kembalikan. Ah. 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 Oh, 000. Ah. 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 Apa yang terjadi padanya? Patah hati lagi. Kalian berdua lahir dari ibu yang sama. Kalian pasti lebih tahu dariku. Oke, berhenti menangis. Siapa yang mengganggumu? Jika kamu mau tangan atau kaki, aku akan membantumu mencopotnya. Oke, berhenti menangis. Lihat dirimu, kamu benar-benar pecundang. Ditolak lagi. Apa yang ditolak? Aku yang menolaknya, oke. Kamu yang menolaknya, kenapa kamu menangis? Bajingan. Siapa dia pikir dirinya? Aku benar-benar menganggap diriku sutradara. Aku benar-benar menganggap diriku hidangan. Aku beritahu kamu. Dia hanya berpura-pura menjadi sutradara. Main mata di luar. Menipu dan mengecoh. Dia sudah keterlaluan.
Jadi kamu mau aku bantu melampiaskan kemarahanmu? Tidak, aku tidak akan peduli padanya. Jangan pernah bicara padanya lagi. Aku harus lebih baik darinya. Aku sangat marah, dia benar. Punya ambisi untuk makan. Wem yang satu itu ambisius. Hidangan ini benar-benar enak. Oke, aku akan menyajikanmu makanan. Oke, tinggalkan aku sendiri. Kalian semua tidak peduli padaku lagi. Oke, Yupes. Saatnya makan, saatnya makan. Ayo pergi. Oh. Aku tidak mau makan, aku mau minum. Oke ya. Selain itu ada banyak warna. Kamu bisa mencocokkannya sesuai kebutuhanmu. Ada lagi yang ingin kamu ketahui, warna ini bagus. Pak, selera Anda bagus. Xiao Liu. Silakan lanjutkan memperkenalkan kami. Paket diskon. Oke. Pak, ada pertanyaan tentang mobil ini? Tidak terlalu bagus. Apakah Anda memilih untuk membayar penuh atau mencicil? Mencicil. Pembayaran cicilannya? Tidak apa-apa, maaf. Aku akan menerima telepon. Tolong bantu aku menerimamu. Oke. Halo. Hei, aku di sini. Ling Xiaopair. Jadi kamu pacarnya Weiwei? Ya, ayo masuk. Mr. Chen, temanku sudah datang. Pernah bertemu di suatu tempat? Kamu ingat ini, yang memfilmkan iklan kita waktu itu. Oh, aku heran kenapa terlihat begitu familiar. Silakan duduk. Apakah Anda punya pengalaman penjualan sebelumnya? Tidak, saya dulu adalah pelatih taekwondo. Paruh waktu sebagai asisten pelatih Sanda. Tapi trik kami adalah penjualan. Menurutmu bisakah kamu melakukannya? Dia pasti bisa melakukannya. Umumnya orang yang berlatih Sanda memiliki tekad yang kuat. Dia tidak akan berhenti sampai kliennya puas. Benarkan Ningyu? Entah tamu yang jatuh atau saya yang jatuh. Kami tidak sedang merekrut satpam. Apa yang akan terjadi jika kamu membiarkan tamu jatuh? Terus terang, industri kami. Pelayanan adalah yang paling mendasar. Memuaskan pelanggan. Mendapatkan kepercayaan pelanggan adalah tujuan kami. Hanya dengan begitu pelanggan mau membeli mobil kami. Baru kemudian mereka mau datang ke kami untuk perawatan. Oh, jangan khawatir. Pak Chen, sebenarnya saya orang yang mudah bergaul. Saya biasanya mengajar taekwondo pada anak-anak. Jadi saya sangat sabar. Karena Anda direkomendasikan oleh Ling Xiao. Dan dia juga pernah membantu kami membuat iklan. Maka saya akan membuat pengecualian dan menerima Anda. Tapi mulai dari dasar. Anda akan mengikuti saya mulai sekarang. Jika ada yang tidak dimengerti, tanyakan saja padanya. Terima kasih, Pak Chen. Sama-sama. Pak Chen, saya akan mengajaknya berkenalan dengan perusahaan dulu. Baiklah, silakan. Kenapa? Kalian berdua? Bukan. Hahaha, tidak. Saya bukan pacarnya. Tapi saya sahabat baik pacarnya. Kami berdua adalah saudara terbaik yang tinggal bersama. Ling Xiao. Kapan kamu punya pacar? Oh, belum lama. Weiwei sangat bahagia belakangan ini. Tertawa terbahak-bahak setiap hari. Hei Weiwei. Kamu juga kenal dia. Tidak dikenal. Tidak ada yang salah, keluar saja.
Pendirian sebuah bangsa. Apakah kamu melihatnya? Saham perusahaan kita naik dengan cepat. Hahaha, apakah aku perlu minum? Harus datang. Bahkan jika hari ini tutup. Nah, bagaimana dengan besok? Tentu saja akan terus naik seperti gila, hahaha. Rayakan. Ya, bersulang-bersulang. Oke, lanjutkan. Masuk. Ketua, kamu menebaknya dengan benar. Perang kata-kata Sao benar-benar berhasil. Investor mengira kita tidak punya dana. Menjual saham. Aku mengerti. Ketua, mengapa kamu sama sekali tidak terkejut? Ini semua sudah diantisipasi. Ketua menandatangani kelompok kerjasama. Longqiang Building Materials, itu awalnya kita. Akhirnya direbut oleh Sao. Sekarang saham kita mulai turun. Banyak orang di luar berspekulasi. Apakah grup kita benar-benar menghadapi krisis ekonomi? Aku tahu semua ini. Tapi apa gunanya khawatir sekarang? Mengakuisisi Longqiang Building Materials City. Efeknya langsung terasa. Kerugian kita tidak dapat diperbaiki. Sekarang prioritasnya adalah untuk mematahkan rumor dan mengubah situasi. Kalau tidak, kita menghadapi bukan hanya masalah penurunan harga saham. Ketua, kita tidak bisa memperlakukan orang lain seperti mereka. Apakah itu cara memperlakukan orang lain? Meng Tong, kamu harus ingat, semakin mendekati saat ini, semakin kamu harus bersabar. Tidak peduli apa yang Sao lakukan pada kita, kita harus tetap sadar. Tidak bisa dibatasi oleh mereka. Lagi pula kita bilang kalah. Jika kamu kehilangan ketenangan, itu pasti trik orang lain. Saya mengerti. Ketua, saya akan turun dulu. Sooner or later, semuanya akan diserahkan ke generasi muda. Kali ini akuisisi. Semua berkat Sao Zhennan. Jadi jika suatu hari saya turun tahta, saya harap semua orang di sini bisa mendukung saya seperti Sao Jiangwo. Mendukung pekerjaan anjing. Saya ucapkan terima kasih kepada semua di sini. Juga berharap semua orang bersama dengan grup Sao bersama dengan grup Sao. Juga berharap semua orang akan tumbuh bersama. Mari ciptakan kecemerlangan bersama. Zhennan, ucapkan beberapa kata. Saya juga berterima kasih kepada semua paman atas dukungannya. Saya masih junior, kekurangan dalam pekerjaan. Mohon terus dukung dan bantu. Kami hanya punya satu tujuan, yaitu membuat grup Sao semakin besar dan kuat. Membawanya ke level berikutnya. Bagus, bagus, bagus. Oh. Saya beri tahu Anda. Saya menjual trompet raja terkuat hari ini. Menghasilkan 50.000 yuan. Bagaimana saham kita? Saham kita turun